rela menjual motor demi membeli mobil agar bisa menjemput para siswanya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ceritanya? Eh, saya hanya dengan orang tua menyampaikan untuk membantu beli bensin saja sehari Rp2.000. Jadi untuk biaya perbaikan dan sebagainya itu pribadi saya, anak-anak hanya bayar untuk beli bensin saja, mengganti bensin saja, Dua dua ribu ribu per rupiah. hari. Mogok di jalan, ban meletus, wiper nggak jalan, kalau hujan ada kadang bocor, itu kendala-kendala yang kadang di lapangan. Jadi ya kalau pas mogok ya suami harus datang untuk menderek dan sebagainya. Itu lika-likunya kami punya mobil tua ya seperti itu. Jadi kalau Oke. pas mogok, saya dan teman-teman harus melangsir anak-anak pakai motor ke rumah masing-masing karena itu tanggung jawab sekolah untuk mengantarkan anak-anak sampai di rumah. Ya, itulah komitmen kami untuk melayani anak-anak. Program di balik layar Tribuners hari ini kembali menemani Tribuners ada saya Nila Irda. Sehari ini di balik layar saya berkesempatan untuk berbincang dengan seorang guru yang juga kepala sekolah begitu ya di sebuah SD di wilayah Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang mana kisah inspiratif dari beliau ini menjadi sorotan juga di media massa karena memang rela menjual motor demi membeli mobil agar bisa menjemput para siswanya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ceritanya? Saya akan langsung berbincang hari ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada Bu Septina Ika Kadarsi. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sugihan 3 di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bu Septina, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Kabar baik ya Bu Septina ya? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak Bu Septina hari ini menyempatkan waktunya kita bisa berbincang, bisa mengobrol. Ini ada satu kisah dari Bu Septina yang sangat menarik untuk kemudian kita bahas begitu Bu Septina. Ini menyoal Bu Septina yang kemudian kisahnya adalah menjual motor untuk bisa membeli mobil demi bisa menjemput anak-anak. Tapi sebelum itu, saya mau ke Bu Septina dulu. Ini berarti Bu Septina sudah berapa lama ada di SD Negeri Sugihan 3 ini, Bu? Oh iya, SK penempatan kepala sekolah saya pertama di sini tahun 2022, jadi sampai sekarang baru 3 tahun. Oke, sudah kurang lebih 3 tahun dan sebelumnya, Iya, sebelumnya masih di. sebelumnya Hmm? sebelumnya guru, belum diangkat jadi kepala sekolah, jadi guru di SD Karangduren 3 di Tengaran juga. Oke, masih di Tengaran, tapi kemudian sampai akhirnya dapat SK dan sekarang kepala sekolah kurang lebih sudah 3 tahun ya, Bu Iya. Septina ya. Dan ini kan ada satu keputusan yang diambil oleh Bu Septina begitu dengan menjual motor begitu kan Bu untuk agar bisa membeli mobil bagi jemputan siswa-siswa yang ada di sana. Ketika pertama kali masuk ke SD Negeri Sugihan 3, apa yang dirasakan Bu Septina sih ketika itu? Yang saya rasakan adalah kaget, bingung, karena saya masuk bulan Juni tahun 2022 itu baru saja penerimaan siswa baru. Ternyata penerimaan siswa baru di tahun itu kosong, zonk. Tidak ada satupun anak yang sekolah di situ di tahun ajaran tersebut. Jadi saya sebagai kepala sekolah baru harus mengambil sikap. Apa yang terjadi di sini kok sampai nggak ada satupun anak yang sekolah di situ. Saya menyaring-nyaring dari lingkungan, dari teman-teman guru. Ada yang mengatakan bahwa satu, orang tua itu kadang kalau anaknya sekolah di sini dulu sebelum ada antar jemput pulangnya lewat sawah karena untuk memotong jarak yang jauh mereka lewat sawah. Alhasil kalau pulang lewat sawah mereka main dulu. Jadi nggak langsung pulang, main dulu ke sawah nyari apa saya nggak tahu ikan apa kodok saya nggak tahu. Jadi sering terlambat pulang ke rumah. Apalagi kalau cuaca hujan, orang tua lebih khawatir anak-anaknya pulang lewat sawah seperti apa sampai di rumah. Yang kedua dulu pernah ada rumor tentang penculikan anak itu banter terdengar di sini sehingga banyak orang tua yang ketakutan untuk menyekolahkan anaknya di sini karena pulang sekolah mereka bekerja tidak bisa menjemput anak-anaknya sehingga ya itulah yang terjadi di tahun ajaran 2022 itu nggak ada yang sekolah di sini. Mhm. Nah, itulah yang melatar belakangi. Nah, saya harus membeli mobil jemputan untuk bagaimana orang tua merasa aman menyekolahkan anaknya di Segitiga ini. Itu Oke, cerita berarti awalnya, Bu. mhm.
Berarti pas banget pertama kali ketika datang ke sekolah untuk menjadi kepala sekolah sudah langsung disuguhkan dengan beragam problematika yang ada ya, Iya, Bu betul, Septina ya. Mhm. betul. Itu Dan bagaimana Bu ketika memutuskan untuk membeli mobil begitu kan? Ini benar ya dengan menjual motor, ini memang motor pribadi Bu Septina atau iya, mobil keluarga betul. Bu? Kalau sekolah lain biasanya membeli kendaraan antar jemput kan dengan uang bos ya, membeli secara bertahap. Kalau kami anak-anak satu sekolah itu waktu itu hanya 25 orang, Mbak. Dari Mhm. kelas 2 sampai kelas 6 itu 25 orang. Kalau untuk mengandalkan uang bos nggak mungkin untuk membeli sebuah kendaraan. Alhamdulillah di rumah itu ada kendaraan motor L15. Waktu itu dipakai anak saya SMA tapi terus nggak mau pakai lagi jadi nganggur. Saya juga nggak bisa pakai karena terlalu besar. Hmm? Setelah saya berunding dengan suami, ternyata suami menyambut baik dengan apa yang saya inginkan itu untuk menjual motor dan membeli mobil yang kira-kira harganya hampir imbang lah dengan penjualan motor. Akhirnya ya motor itu kami jual laku dengan harga 11 juta dan alhamdulillah suami browsing mencari mobil-mobil yang bisa dipakai untuk antar jemput itu mendapatkan mobil Cherry seharga 15 juta ya saya nombok untuk 15 juta tersebut. Hmm. Seperti itu ceritanya, Mbak. Mhm. Itu ketika ngobrol sama suami gitu kan sama keluarga, apakah kemudian langsung mendapatkan respon, oke bagus, ayo kita laksanakan atau juga sempat berunding yang cukup alot dengan keluarga, Bu Septina? Oh iya, alhamdulillah suami saya mendukung penuh apa yang saya lakukan di sekolah ini. Dari segi transportasi, dari segi kebutuhan yang lain, suami saya support semuanya. Jadi sepatu untuk anak-anak satu sekolahan juga suami mensupport semua, mencari apa link mana yang bisa menyupport tas beserta isi peralatan sekolah untuk anak-anak juga semua disupport dari suami. Jadi saya berjalan di sini atas support dari keluarga. Mhm. Oke, Bu Septina, artinya tadi kan Ibu memutuskan untuk membeli mobil agar bisa menjemput anak-anak begitu kan? Tadi juga disinggung ada peralatan sekolah dan sebagainya. Ini juga dipakai Ya, untuk kemudian menggayat siswa agar bisa bersekolah di SD Negeri 3 Sugihan, Bu? ya itu salah satu upaya kami untuk menunjukkan kepada warga masyarakat bahwa kami ini eh, tidak menarik biaya dari masyarakat, tapi kami rela mencari donasi untuk anak-anak yang sekolah di sini. Memang itu salah satu tujuan kami untuk informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang apa program-program yang ada di sekolah tiga ini, seperti itu. Mhm. Oke, dari banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Bu Septina, berarti setelah mendapatkan mobil, ini langsung dipakai untuk menjemput anak-anak atau seperti apa? Kalau bentuk dari Suzuki Carry kan apa namanya kursinya hanya muat 8 orang ya, menghadap ke depan. Padahal kami anak-anaknya ada 25. Akhirnya oleh suami dimodif, mobil itu dimodif, kursinya yang menghadap ke depan diambil, kita belikan kursi yang mirip angkot itu yang bisa berjajar, berhadapan-hadapan. Setelah bisa dimodif seperti itu, baru saya bawa ke sekolah untuk mengantar anak-anak pulang. Ketika itu anak-anak sendiri melihat, oh akhirnya kita tidak jalan kaki begitu ya, ada jemputan. Itu seperti apa reaksinya Bu Septina? Sangat senang karena biasanya pulang itu anak-anak nunggu apakah orang tua saya jemput apa tidak. Kalau tidak dijemput berarti jalan kaki. Biasanya anak-anak kalau sudah mau pulang itu tengok-tengok keluar. Tapi setelah ada jemputan ini anak-anak bisa pulang dengan bersama-sama. Nggak akan kebingungan lagi saya mau pulang dengan siapa dan bagaimana. Sudah jadi satu. Jadi kami antar semua ke rumah masing-masing, tidak ada yang terlambat ataupun yang ketinggalan. Itu mereka jadi senang. Termasuk orang tua dulu juga kalau menjemput anak-anak mereka harus menyisihkan waktu untuk pekerjaannya. Jadi harus istirahat sebentar untuk menjemput anak-anak. Tapi sekarang karena sudah anak-anak sudah diantar sampai di rumah, mereka senang, mereka bisa berangkat bekerja tanpa harus kepikiran untuk menjemput anak-anak lagi. Itu yang mereka rasakan, yang mereka sampaikan kepada kami. Ada yang kemudian merasa diuntungkan ya Bu Septina ya dengan Ya, adanya jemputan yang kemudian iya, dibuat semua untuk. diuntungkan Bu, karena mereka kalau musim hujan, anak-anak nggak kehujanan lagi, karena kami antar pakai mobil, insya Allah tidak kehujanan. Mhm. Mereka sangat, yang sudah bersekolah di sini, sangat menikmati fasilitas yang ada di sekolah ini. Oke, Gitu. banyak fasilitas yang kemudian diberikan. Ini eh, untuk teknis penjemputannya dan juga pengantarannya sendiri seperti apa sih Bu Septina? Memang satu rumah ke rumah yang lain atau ada titik temunya atau seperti apa? Oh iya, alhamdulillah anak-anak kami itu dalam satu desa. Jadi
rutenya ya kita antar sampai ke rumah masing-masing. Jadi kita yang masuk gang juga masuk gang sampai ke depan rumah, keluar gang lagi, semua kami antarkan sampai ke depan rumah. Jadi tidak ada titik kumpul, langsung ke rumah masing-masing. Oke, Ya, semuanya langsung langsung. diterima orang tua masing-masing di rumah. Jadi lebih aman ya ketika datang Ya, ditinggalkan orang tua sudah tidak melihat anak tapi sudah bersama dengan gurunya pulang juga diantarkan sampai ke rumah masing-masing iya, begitu. betul Wah, betul luar begitu. biasa sekali. Ini kan pasti ada biaya dan sebagainya kan, Bu Septina harus kan Iya, namanya juga mobil harus ada bensin dan sebagainya, biaya iya. pemulihan juga kalau misalnya ada kendala dan sebagainya. Nah, ini untuk biaya-biaya tersebut seperti apa, Bu? Eh, saya hanya dengan orang tua menyampaikan untuk membantu beli bensin saja sehari Rp2.000. Jadi untuk biaya apa perbaikan dan sebagainya itu pribadi saya, anak-anak hanya bayar untuk beli bensin saja, mengganti bensin saja Dua dua ribu ribu per rupiah. hari. Ya, Rp2.000 per hari. Oke. Jadi Rp2.000 anak-anak sudah diantar jemput begitu ya, Bu Ya, Septina ya. ya, Kalau mobilnya sendiri ini kan bisa dibilang juga mobilnya bukan yang mobil baru, kemudian mobilnya juga keluaran lama begitu ya. Selama ya. mobil ini dibeli, Bu Septina, yang sudah dipakai mengantarkan anak-anak, pernah ada kendala nggak untuk mobilnya sendiri? Sering, namanya Aha. juga mobil tua ya. Namanya mobil tua itu perawatan ekstra. Jadi mogok di jalan, ban meletus, wiper nggak jalan, kalau hujan ada kadang bocor, itu kendala-kendala yang kadang di lapangan. Jadi ya kalau pas mogok ya suami harus datang untuk menderek dan sebagainya. Itu lika-likunya kami punya mobil tua ya seperti itu. Jadi kalau Oke. pas mogok, saya dan teman-teman harus melangsir anak-anak pakai motor ke rumah masing-masing karena itu tanggung jawab sekolah untuk mengantarkan anak-anak sampai di rumah. Ya, itulah komitmen kami untuk melayani anak-anak seperti itu. Ada kejadian mogok dan sebagainya. Nah, untuk penjemputan dan juga pengantaran sendiri, ini apakah juga dari guru-guru di SD Negeri 3 atau khusus hal ini dikerjakan sama Bu Septina sendiri? Ya kita saling membantu. Manakala saya tidak bisa ada acara di luar ya teman-teman yang menghandle anak-anak di sekolah. Jadi tidak tergantung kepada saya. Jadi semua teman-teman mendukung semua program ini. Gitu. Dan saling membantu juga ya Bu ya untuk kemudian Iya, sama-sama membawa anak-anak. Ini Bu Septina iya, ketika datang kan mengalami tidak ada siswa yang kemudian mau bersekolah dengan beberapa alasan tadi ya Bu ya. iya, Nah, setelah iya. adanya mobil jemputan ini, bagaimana kemudian perubahannya? Apakah juga membuat orang tua pada akhirnya memutuskan untuk oke kita bersekolah di SD Negeri 3 Sugihan menjadi Hmm. keputusan yang baik begitu. Seperti apa perbedaan yang dirasakan oleh Bu Septina? Pada tahun berikutnya, tahun 2023, pas waktu penerimaan siswa baru, alhamdulillah saya mendapat 4 orang anak. Artinya dari nol menjadi 4 itu keberhasilan mencapai 400%. Kan seperti itu. Yaitu keberhasilan yang saya rasa setelah apa yang saya lakukan dengan membeli mobil dan sebagainya itu ada warga yang tergerak untuk sekolah di tempat kami. Seperti itu. Oke, memang ada anak yang kemudian masuk ke sekolah karena memang beberapa Ya, program yang dijalankan oleh Bu Septina. ya. Bu, mungkin ini juga Tribuners ada yang masih belum tahu begitu ya. Mungkin juga bisa dijelaskan untuk SD Negeri Sugihan 3 sendiri. Apakah aksesnya ini sedianya juga cukup mudah dijangkau atau memang ini juga cukup sulit dan jarak antara rumah siswa ke sekolah ini juga cukup jauh atau seperti apa sih, Bu? Sebenarnya lokasi kami itu ada di pinggir jalan jalan provinsi. Hmm? Tapi jalan provinsi ini ada di perbatasan. Sehingga perbatasan ini berisi sawah. Di tengah-tengah sawah ini kami berada di situ. Jadi anak-anak itu untuk masuk ke sekolah kami itu melewati beberapa sekolahan. Jadi mereka punya pilihan lain untuk ke lebih dekat gitu. Ada sekolah swasta yang di tengah kampung. Jadi orang tua kadang lebih suka menyekolahkan yang di tengah kampung, yang dekat rumah, yang nggak perlu sampai ke sawah kan gitu. Jadi Hmm. itu mungkin pertimbangan-pertimbangan karena kami di tengah sawah ada sekolah yang lebih dekat. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan para wali wali murid seperti itu mungkin. Oke, karena ada opsi yang mungkin lebih dekat Iya, untuk dijangkau ya, Bu Septina ya. iya, Anak mungkin kurang memilih SD Negeri 3 Sugihan ini. Kalau di jalan, kalau yang dialami oleh Bu Septina sendiri ketika menjemput anak-anak atau mengantarkan pulang begitu kan, hal apa yang berkesan yang dialami oleh Ibu selama melakukan penjemputan dan pengantaran itu? oh iya. Dalam satu mobil ini kan terdiri dari beberapa kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mereka pulang itu dalam keadaan excited karena ingin ketemu dengan satu teman satu sekolah gitu. Jadi
Begitu bel berbunyi, mobil sudah siap, langsung anak-anak lari ke mobil. Mereka ngobrol, mau ngobrol antar sesama kelas itu lebih seru daripada hanya teman satu kelas. Hmm. Karena teman satu kelas cuma tiga, empat orang kan sedikit. Jadi begitu keluar ketemu dengan teman-teman yang lain, mereka mengobrol hal-hal yang random gitu. Mereka ngobrol dengan santainya, saya di depan senyum-senyum sendiri. Oh ternyata inilah keceriaan anak-anak kalau ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan apa yang di kelas tidak ada itu lebih seru waktu di mobil. Jadi kadang kadang menggosip temannya, kadang gosip orang tua, kadang gosip tetangga. Tadi geli sendiri itu kelucuan anak-anak di mobil seperti itu. Dan celetukan anak-anak tuh selalu beda ya, Bu Septina ya. Iya, setiap hari itu agak apa temanya berbeda-beda, ganti-ganti. Kadang gosip film, kadang gosip TikTok, apa semua serba baru. Jadi hal-hal baru itu jadi ikut ikut saya ikut senyum sendiri. Ternyata anak-anak segembira itu ya di mobil meskipun harus berhimpit-himpitan, tapi mereka senang. Mereka senang dengan hal seperti itu. Gitu. Oke, lucu sekali ini bisa. Iya, Kalau untuk Bu Septina sendiri dengan keceriaan anak-anak, dengan eh, tidak terlihat letih begitu ya, meskipun sudah iya. menjalani pelajaran dan sebagainya. Kalau Ibu secara pribadi begitu kan, melihat bagaimana respons anak-anak bisa diantar jemput ini, secara pribadi apa sih Bu yang dirasakan setelah adanya perubahan dengan mobil ini? Saya merasa bahagia, merasa bahwa ternyata saya bisa memfasilitasi anak-anak. Mungkin bagi kita itu hal sepele ya, ternyata bagi anak-anak itu hal luar biasa. Karena dengan bertemu dengan teman-teman berdesak-desakan itu sesuatu yang menurut mereka itu membahagiakan gitu loh. Apa yang di sekolah mungkin soal-soal pelajaran yang sulit, mereka sepertinya melupakan sejenak dengan ketemu dengan teman-teman. Jadi dengan itu saya merasa oh bahagia itu ternyata sederhana. Saya bisa memberikan hal sederhana ini kepada anak-anak. Jadi saya juga ikut bahagia. Setelah bahagia jadi ikut bahagia, jadi ikut tahu pola pikir anak-anak itu seperti apa, memandang lingkungan itu seperti apa. Jadi setelah itu saya bisa mengambil hikmah yang saya petik nanti bisa sampaikan ke waktu upacara, amanat upacara bisa saya sampaikan mana yang bagi anak-anak itu sudah bagus, mana yang masih kurang bisa saya ambil dari keseharian seperti itu, Bu. Seperti itu. Menjadi kebahagiaan sendiri. Anak-anak dengan kebahagiaan dan wajah ceria anak-anak ini juga bisa menjadi penghilang letih juga untuk Bu Septina. Iya betul. Karena ya ketemu anak itu jadi seperti anak-anak lagi, jadi kayak nggak punya beban, seperti apa yang dirasakan orang tua itu hilang semua, jadi seperti anak-anak lagi. Jadi seperti itu yang dirasakan, Hmm. kembali ceria lagi. Bisa membawa keceriaan untuk anak-anak luar Ya, biasa sekali dengan satu keputusan untuk menjual motor ya Bu ya, sampai akhirnya ya. bisa membawa anak-anak lebih nyaman ke sekolah dan jadi ke sekolah. Pernah tidak Bu di perjalanan entah itu anak-anak ngobrolnya cukup serius gitu, entah ngomong ah nanti kalau sudah besar aku akan menjadi guru misalnya, atau nanti sudah besar aku ingin menjadi ini gitu, pernah tidak berbincang mengenai hal-hal semacam itu? Ya, kadang ya di belakang itu ya random. Kalau ada bu gurunya kan malu, Bu. Jadi mungkin kalau Oh. mengatakan hal itu kan di luar waktu istirahat mungkin atau di mana itu mungkin seperti itu. Tapi kalau di mobil ada saya mungkin malu. Jadi yang hal seperti itu jarang disampaikan. Gitu. Jadi lebih ke ngobrol, ketemu bareng sama Eh, teman, ngobrolin ya, banyak ya hal ya Bu ya. tema apa yang hari itu masih in ya itu yang kadang jadi tema. Jadi saya ikut punya pengalaman baru. Oh, ada tema itu tuh hari ini yang gitu. Ikut anak-anak kan lebih luas anak-anak pengalamannya. Oh, oke. Jadi dapat informasi malahan dari anak-anak karena Ya kadang-kadang dari anak-anak. saking sibuknya ya, jadinya kayak nggak Ya, mengikuti nggak apa siap yang mengikuti kemudian medsos. eh, apa yang kemudian lagi rame saat itu. Setelah apa yang dilakukan oleh Bu Septina sendiri, untuk dari pihak-pihak terkait entah itu pemerintah setempat dan sebagainya, apakah juga kemudian ambil sikap Bu atas apa yang sudah dilakukan oleh Bu Septina? Dari pemerintah setempat sepertinya masih belum ada perubahan apa-apa karena apa yang saya lakukan ini sudah nyaman. Ya untuk pemerintah kan lebih fokus kepada sarana prasarana, misalkan gedung sekolah gitu. Untuk gedung sekolah kami sudah diperbaiki, sudah bagus. Jadi untuk sarana transportasi itu di luar wewenang apa pemerintah ya karena itu eh, job set apa artinya pengembangan dari kami sebagai pendidik. Jadi eh, ya memandang positif dari apa yang saya lakukan, tetapi ya tidak bantu apa. Ya apapun yang sudah ada ya dilaksanakan sebagaimana mestinya mereka melihat dengan baik ya. Ya itu yang dilakukan. Mhm, Untuk oke. jalan yang kami lalui yang tadinya rusak, tadinya bergelombang, insya Allah ini baru ada perbaikan. Sementara hari ini malah saya tidak bisa lewat karena masih ditutup, jadi harus jalan kaki. Jadi ya itu dari pemerintah membantu dengan
membetulkan jalan yang rusak seperti itu. Aha, dengan perbaikan akses jalan, jadinya Ya, dampaknya juga bisa membantu ketika nanti proses pengantaran dan penjemputan anak-anak ya, Bu Septina ya. ya, Ini ya berarti kan betul. sudah dari 2022 sekarang ke 2025. Kalau dari Bu Septina sendiri, keinginan setelah ini apa Bu? Apakah kemudian ada niatan untuk mungkin kita harus mengupgrade akomodasi yang lebih memadai dan sebagainya, atau bayangan ke depan akan seperti apa Bu? Bayangan ke depan ya masih akan seperti ini karena kami sudah lebih baik dari sekolah yang lain karena sekolah yang lain untuk mengadakan sebuah transportasi harus harus membeli cash, jadi harus mengorbankan sekolah kasarnya gitu ya. Tapi kalau ini saya karena saya berjuang secara pribadi, jadi saya merasa sudah bisa melepaskan beban dari teman-teman yang tidak terlalu berat gitu. Saya sendiri yang menanggung beban tersebut. Jadi ya apa yang masih bisa saya lakukan, saya maksimalkan. Apa yang bisa saya lakukan ya saya sebisa mungkin tidak merepotkan teman-teman. Itu yang menjadi visi saya. Artinya apapun yang saya bisa lakukan, saya bisa sendiri ya, insya Allah saya lakukan sendiri. Seperti itu, Bu. Oke. Dukungan suami juga menjadi salah satu hal yang besar juga untuk Bu Septina. Suami, apa yang disampaikan suami ketika pada akhirnya, oh iya ada dampak positif nih yang dirasakan oleh para murid setelah adanya keputusan Ibu untuk menjual motor dan membeli mobil. Yang disampaikan suami ke Ibu atau keluarga ke Bu Septina apa Bu? Yang saya sampaikan ya bahwa ini hanya tidak sekedar satu langkah saja, tapi butuh langkah-langkah yang lain yang harus dilaksanakan. Seperti contohnya dulu tidak ada listrik di sekolah ini. Jadi saya sama suami berjuang untuk bagaimana listrik bisa masuk ke sekolah karena di tengah sawah kan aksesnya dulu belum ada. Jadi beberapa tahapan yang harus saya lakukan apa yang tidak ada di sini. Seperti itu tadi anak-anak mungkin tasnya masih sudah rusak. Kami harus mencari solusi bagaimana biar anak-anak sekolahnya bisa senang karena tasnya baru. Sepatu yang sudah rusak bisa kami carikan solusi bagaimana biar anak-anak semua memakai sepatu baru ya. Itu terobosan-terobosan yang harus saya lihat setiap hari. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak itu saya sampaikan kepada suami dan suami mendukung, ikut mencari solusi apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak gitu. Luar biasa sekali. Bu Septina, terima kasih banyak loh. Ini menginspirasi banyak orang juga dengan usaha keras yang kemudian dilakukan. Tidak hanya menjadi karena merupakan seorang kepala sekolah saja ya Bu ya, tapi ini adalah gerakan hati dari seorang guru. Apa yang melatar belakangi Bu Septina pada akhirnya memutuskan menjadi seorang guru secara personal? Apa Bu Septina? Yang melatar belakangi adalah figur orang tua. Orang tua saya juga guru, Mhm. jadi saya melihat beliau itu hidupnya apa ya, tidak banyak tekanan. Setiap pulang kerja selalu dalam keadaan bahagia, penuh dengan cerita-cerita anak-anak. Jadi itu yang setiap hari saya terima dari orang tua itu hidupnya berbakti kepada masyarakat, di lingkungan juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, itu saya merasa besok saya gede juga pengen seperti orang tua saya, berguna bagi masyarakat, berguna bagi anak-anak, dengan segala kemampuan yang saya miliki. Ya seperti itulah Bu, yang menginspirasi saya. Hmm, orang tua yang menginspirasi Bu Septina untuk pada akhirnya Iya, menjadi guru juga ya, Bu Septina ya, ya, agar bisa membantu dan memberi manfaat yang luar biasa untuk seluruh masyarakat lah dan anak-anak ya betul. terutama karena saat ini Iya, mengajar di SD dan menjadi kepala sekolah di sana. Terakhir dari saya, Bu Septina mungkin juga bisa disampaikan ke Tribuners begitu ya, jika bisa berandai menyoal keinginan paling besar dari seorang Bu Septina sebagai guru begitu kan. Apa yang ingin disampaikan Bu? Silahkan. sebagai seorang guru, terutama yang berada di daerah perbatasan seperti ini, saya hanya berharap kepada masyarakat jangan hanya melihat kami dari sekolah negeri karena kami sekolah negeri pun berusaha seperti sekolah-sekolah Islam swasta yang lain karena materi-materi agama di sini juga kami berikan penuh. Anak-anak setiap hari saya wajibkan untuk selalu sholat duha di sekolah, terus sebelum pulang harus sholat berjamaah sholat duhur. Jadi kami merasa juga ada hafalan-hafalan surat pendek, tahfidz Quran. Jadi apa yang kami berikan di sekolah negeri itu tidak berbeda dengan di sekolah yang berbasis agama. Jadi saya hanya mohon kepada masyarakat agar lebih membuka wawasan bahwa yang di negeri itu tidak selamanya hanya memberikan pelajaran standar saja, tapi juga memberikan pelajaran yang seperti yang kebanyakan orang tua inginkan berdasar berbasis agama umumnya agama Islam. Karena kami di sini mayoritas agamanya Islam. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali Bu Septina. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya juga secara pribadi berterima kasih dengan
keputusan yang diambil oleh Bu Septina akhirnya bisa membantu anak-anak, bisa membawa dampak positif juga untuk anak-anak dengan latar belakang Bu Septina sebagai seorang guru yang punya keinginan besar untuk memberi manfaat. Ini semoga apa yang dilakukan oleh Bu Septina juga bisa membuka mata banyak orang begitu ya, karena masih banyak ternyata sekolah-sekolah yang mungkin tidak seberuntung sekolah-sekolah di kota begitu ya Bu ya, yang bisa mendapatkan murid semudah itu, kemudian perlu perjuangan ekstra lah untuk kemudian ada siswa yang mengajar di sana dan punya kepekaan untuk kemudian giat juga untuk belajar, dan tadi yang dilakukan oleh Bu Septina adalah salah satu langkah untuk bisa membawa anak-anak agar lebih giat lagi untuk menempuh pendidikan dan juga bersekolah, karena memang tujuannya ya untuk anak-anak juga ya Bu ya, untuk kemudian memberi manfaat baik untuk anak-anak begitu. Baik, sekali lagi Bu Septina terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini Sama-sama. berdiskusi bersama dengan saya. Mungkin semoga di lain kesempatan nanti bahkan saya bisa langsung ke Tengaran ya Bu ya, untuk kemudian bisa melihat, ngobrol langsung mungkin sama Iya, anak-anak di monggo sana. silakan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Septina Ika Kadersih Tribuners hari ini dalam program Di Balik Layar. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sugihan 3 di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang melakukan aksi yang luar biasa dengan menjual sepeda motor demi bisa membeli mobil untuk antar jemput siswa. Itu juga akhir dari program Di Balik Layar kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi untuk obrolan lain dan bertemu dengan sosok-sosok luar biasa selain Bu Septina yang pastinya. Jadi jangan kemana-mana. Terus saksikan seluruh program yang ada di Tribun News. Waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.